Ngomongin soal negara yang punya kebersihan terbaik, Denmark tuh masuk dalam daftarnya. Saking bersihnya nih, tahun lalu aja PBB memilih negara ini jadi yang paling bersih di dunia. Bukan cuman soal lingkungan aja, Denmark juga diakui sebagai negara yang korupsinya paling minim di seluruh dunia. Gak heran jika PBB mendaulat negara ini sebagai negara paling happy selama 5 tahun berturut-turut. Lantas, bagaimana sejarah negara ini? So, kita mulai dari letak geografis negara ini. Nah, Denmark itu letaknya ada di Eropa, tapi di bagian utara. Kalau kamu lihat peta dunia nih, Denmark itu kayak jadi tetangga dekatnya Jerman di selatan, Swedia di timur, Norwegia di utara, dan Inggris di barat. Luas wilayahnya sekitar 42,943 km persegi. Dan populasi penduduknya ada sekitar 5,8 juta orang. Nah, arti kata Denmark sendiri berasal dari bahasa Denmark kuno yaitu Danmark, yang artinya adalah kerajaan orang Denmark. Gak heran jika negara ini memiliki sejarah panjang tentang kerajaan. Nah, kalau ngomongin sejarah nih, negara ini memiliki segudang cerita yang menarik untuk diketahui. Saking panjangnya nih, sejarah Denmark dibagi menjadi 8 fase, yakni era Viking pada tahun 750 hingga 1050 Masehi. Kerajaan Denmark awal pada abad 10. Uni Kalmar, era absolutisme, perang Napoleon, monarki konstitusi, Perang Dunia I dan II, dan era modern. Ya, dari 8 fase ini, setidaknya ada 6 fase yang mempengaruhi terbentuknya negara Denmark seperti sekarang ini. Kita mulai dari era Viking dulu. Nah, di masa ini, suku Viking Denmark atau lebih dikenal dengan nama suku Danes, terlibat dalam ekspansi dan penjelajahan di seluruh wilayah Eropa, termasuk penyerangan ke wilayah Inggris, Prancis, dan masih banyak lagi. Di era ini juga, Denmark menjadi pusat perdagangan dan maritim di Laut Baltik. Kita masuk di abad ke-10. Negara ini mulai berkembang sebagai kerajaan yang lebih teratur, diatur oleh banyak raja dari masa ke masa, seperti Gorm the Old dan Harald Brutus. Nah, di zaman ini juga, agama Kristenisasi mulai masuk di Denmark. Nah, seiring berkembangnya, Denmark akhirnya bergabung dalam Uni Kalmar bersama Swedia dan Norwegia. Sayangnya, Uni Kalmar hanya berjalan selama 123 tahun dan perang ketiga negara menjadi akhir dari Uni Kalmar. Kalau di tahun 1849 nih, Kerajaan Denmark mengalami perubahan sistem pemerintahan, yakni yang awalnya dari sistem monarki absolut menjadi monarki konstitusional. Ya, sistem pemerintahan ini yang bertahan hingga sekarang dengan raja atau ratu bertindak sebagai pemimpin kerajaan dan Perdana Menteri sebagai pemimpin pemerintahan. Pas Perang Dunia I, Denmark berusaha tetap netral, pokoknya nggak mau ikut campur. Tapi pas Perang Dunia II, Denmark jadi jajahan Jerman Nazi dari tahun 1940 sampai 1945. Di era modern, Denmark berevolusi menjadi negara berdaulat dan maju. Saking kerennya nih, negara ini didaulat sebagai negara paling bersih di tahun 2022 oleh PBB. Eits, gak sampai situ aja. Negara yang sekarang dipimpin Ratu Margaret II ini juga masuk dalam 5 negara paling bahagia di dunia selama 5 tahun berturut-turut. Keren banget ya. Nah, kalau bicara soal uang nih, Denmark tuh punya ekonomi yang stabil dan tingkat kesejahteraan yang tinggi. PDB per kapitanya aja nih mencapai 900 juta per kapita, jauh dari Indonesia yang hanya 56 juta per kapita. Tapi bikin iri lagi nih, Denmark punya sistem kesejahteraan sosial yang kuat, jadi warganya bisa dapat layanan kesehatan dan pendidikan secara gratis. Afdol rasanya bahas negara tanpa bahas wisatanya. Tapi sebelum lanjut nih, yuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Nah, Denmark sendiri punya banyak destinasi keren loh. Di ibu kotanya Copenhagen misalnya, ada tempat namanya Nyhavn, kawasan pelabuhan berwarna-warni yang super fotogenik. Terus banyak istana megah yang penuh sejarah, kayak Istana Rosenborg dan Istana Amalienborg. Menariknya lagi nih,
Di negara ini juga terdapat taman bermain tertua di dunia loh, yakni Tivoli Gardens yang sudah beroperasi selama 1,5 abad. Selain tempat wisata, Denmark juga punya banyak fakta yang menarik untuk diketahui. Contohnya Lego, pasti udah nggak asing kan sama mainan ini? Nah, usut punya usut nih, Lego pertama kali dibuat sama seorang tukang kayu Denmark bernama Kik Christiansen pada tahun 1932. Ya, nama Lego sendiri diambil dari bahasa Denmark yang berarti bermain dengan baik. Gak sampai situ aja. Nah, siapa sangka, negara Viking ini juga punya penulis cerita fiksi keren seperti Hans Christian Andersen. Sosok yang nulis The Little Mermaid, The Snow Queen, dan yang paling terkenal inspirasi buat film Frozen. Selain penulis fiksi, Denmark juga menjadi rumah banyak ilmuwan loh. Ya, dari sekian banyak nih, ada 2 nama yang paling terkenal, yakni Bjarne Stroudsov, seorang ilmuwan komputer yang berhasil menciptakan bahasa pemrograman C++. Kalau anak ngoding nih, pasti nggak asing lagi sama bahasa pemrograman yang satu ini. Meski dibuat tahun 1980-an, C++ masih jadi salah satu dari 10 bahasa pemrograman paling ngetop di dunia. Hampir semua aplikasi, sosial media, sampai game menggunakan bahasa satu ini. Terus ada fisikawan bernama Niels Bohr, sosok yang mengembangkan model atom yang digunakan hingga sekarang. Jadi nggak heran jika ilmuwan satu ini dianugerahi hadiah Nobel perihal ilmu fisika pada tahun 1922. Sekarang mari kita jelajahi kuliner negara ini. Yang pertama ada smørrebrød. Jadi ini tuh kayak roti yang diisi sama berbagai macam bahan, misalnya ikan asin, daging, keju, dan masih banyak lagi. Terus yang kedua, ada frikadeller. Nah, makanan ini bisa dibilang mirip sama bakso, makanan khas Indonesia. Isinya daging cincang yang dibentuk bola-bola terus digoreng sampai kecoklatan. Nah, yang terakhir, mari kita bahas hubungan antara Indonesia dan Denmark. Jadi nih, kedua negara ini mulai menjalin hubungan diplomatik pada tanggal 26 Agustus 1950. Di mana kedutaan besar Denmark berada di Jakarta. Sementara kedutaan besar Indonesia untuk Denmark berada di Copenhagen. Menariknya nih, Denmark memberikan bantuan pembangunan untuk Indonesia dalam berbagai bidang, termasuk energi terbarukan dan lingkungan. Tidak ketinggalan, Indonesia dan Denmark juga bergandengan tangan dalam urusan lingkungan global. Kayak perubahan iklim dan usaha buat jaga kelestarian alam. Makanya, gak heran kalau Indonesia juga ikutan punya lingkungan yang bersih. Nah, itu tadi fakta negara Denmark. Gimana menurut kamu? Yuk kasih komentar di bawah.